Hari ini kita tidak akan membahas tentang masalah bakso, tapi kita akan geser sedikit, kita akan ngebahas masalah nugget. Nah, apa saja hal yang perlu kita perhatikan kalau kita bikin nugget, dan kira-kira sebeda apa sih cara bikin bakso dengan bikin nugget? Kalau untuk resep, saya tidak akan bahas hari ini, karena kalau kita ngomong masalah resep bikin chicken nugget, tentu akan panjang. Nah, hari ini saya akan mengkhususkan membahas tentang perbedaan apa saja yang perlu kita ketahui ketika kita membandingkan antara bikin bakso dan juga bikin nugget. Oke, yang pertama tentu yang menjadi pembeda adalah dari komposisi resep, terutama adalah jenis daging yang digunakan. Kalau bakso, biasanya orang umum dengan menggunakan daging sapi, sementara kalau nugget identiknya dengan menggunakan ayam. Nah, kalau sudah seperti ini menggunakan ayam, kira-kira nih grade daging ayam apa yang paling cocok untuk nugget? Nah, jawabannya tentu yang terbaik adalah menggunakan dada ayam. Yang kedua, oke, kalau Anda mau yang sedikit lebih murah atau sekedar Anda misalkan sudah punya peternakan ayam, Anda kalau cuma pakai daging dadanya saja eman, boleh nggak pakai paha? Jawabannya boleh, itu masih bisa. Nah, kalau Anda ternyata mau masuk di kelas yang lebih murah, jadi nugget yang murah, solusinya bukan memperbanyak tepung, tapi Anda menggunakan grade daging ayam yang murah. Apa itu? Tentu adalah MDM. Jadi Anda bisa kombinasi, tergantung Anda mau masuk kelas nuggetnya yang mana. Nah, pertanyaannya sekarang kan, kenapa sih kok mesti pakai dada ayam? Jawabannya gini, nomor satu kita perlu ingat bahwa kalau kita bikin nugget, tentu kita mau yang ada kenyalnya kan, dimana kenyal ini selalu terbaik adalah dari protein. Dan dada ayam itu mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan paha atau bahkan MDM. Yang kedua, kita kalau makan nugget, tentu ada teksturnya. Dan dalam arti teksturnya ini berserat. Nah, serat itu selalu yang terbaik adalah dada. Sementara kalau pakai paha emangnya tidak bisa berserat? Jawabannya masih bisa, tapi kita juga perlu ingat paha ayam itu mengandung lemak, dimana kalau lemak itu akan mengurangi seratnya dan juga teksturnya akan lebih turun. Makanya kalau bikin nugget yang terbaik tentu adalah menggunakan dada ayam. Kalau sudah menggunakan dada ayam, kira-kira yang digunakan ini cuma dagingnya aja, jadi dada ayam filet, atau juga berserta kulitnya. Nah, tergantung Anda juga, tapi kalau kita ngomong sudah kelasnya produksi yang besar, jadi kelasnya pabrik, biasanya mereka juga menggunakan kulit ayamnya. Jadi tidak cuma daging filetnya, tapi juga ayamnya. Cuma yang perlu Anda ingat, kalau Anda memang menggunakan kulit ayam untuk membuat nugget, yang dilakukan pabrik besar itu bukan cuma memasukkan kulitnya, lalu digiling bersama, itu enggak. Mereka akan membuat yang namanya skin emulsion, di mana skin emulsion ini itu adalah membuat kulit ayam, air, dan juga protein untuk diikat dulu. Nanti hasilnya skin emulsion ini yang masuk ke adonan nugget. Kenapa kok harus seperti ini caranya? Jawabannya gini, kalau kita ngomong kulit, untuk kita tahu kulit itu mayoritas adalah lemak. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, lemak selalu menurunkan tekstur. Nah, supaya kita bisa menggunakan kulit ayam, teksturnya masih oke, dan juga hasilnya stabil, maka kita perlu membuat yang namanya skin emulsion dulu. Makanya kalau pabrikan, semakin mereka gede, mereka pasti membuat hal seperti ini dulu. Cuma kalau ternyata, wah kita masih pengusaha rumahan, belum sekelas pabrik, perlu nggak sih membuat skin emulsion? Atau mungkin bisa langsung aja nih dimasukkan? Jawabannya tergantung. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah takaran kulit ayam yang Anda pakai seberapa. Nah, kalau ditanya idealnya pakai kulit ayamnya berapa banyak, saya juga nggak bisa jawab, karena ini juga dipengaruhi oleh keseluruhan resep Anda. Berapa banyak takaran daging Anda, tepung Anda seberapa banyak, esnya seberapa banyak, bahan tambahan Anda apa saja, itu ikut mempengaruhi berapa banyak jumlah kulit yang bisa dipakai. Makanya tidak ada acuan pastinya, dan ini perlu trial dan error. Nah, itu faktor yang pertama, yaitu seberapa banyak kulit ayamnya. Hal kedua, yang akan menentukan Anda bisa masukkan langsung kulit ayamnya atau enggak, itu akan masuk ke pembeda ketiga juga. Nah, jadi kalau nomor satu tadi yang membedakan bakso dengan nugget adalah jenis dagingnya. Terus, kedua ya berarti. Yang kedua, yang membedakan antara bakso dan juga nugget itu adalah alat yang digunakan. Nah, kalau kita bikin bakso, kalau skala kecil kita bisa pakai chopper, food processor, tapi kalau sudah skala gede, pabrik, kan pakai namanya ball cutter, ya kan? Kalau nugget, alat yang digunakan sebenarnya bukan ball cutter, tapi yang namanya emulsifier. Di mana emulsifier kalau untuk gampangnya mixer lah, sejenis mixer. Jadi bukan 100% mixer, tapi secara mekanisme, secara kecepatan, secara kemampuan mendekati mixer. Namanya kalau istilah resminya itu emulsifier. Nah, kalau Anda bayangkan, jadi kalau Anda nggak tahu emulsifier, Anda bayangkan aja mixer untuk bikin kue gitu.
itu kan tidak ada pisau yang tajam di sana, ya kan? Terus juga kemampuan berputarnya, mekanisme mesinnya itu juga tidak sebagus dan tidak sekencang ball cutter. Untuk alat penggilingan bakso tadi kan tidak sebagus itu. Makanya kalau ternyata Anda menggunakan alat seperti ini, mixer, emulsifier dan sebagainya, Anda tidak bisa memasukkan langsung kulit ayam di dalamnya dan Anda perlu membuat skin emulsion. Kenapa? Karena kalau Anda memasukkan langsung kulit ayamnya, dia tidak akan bisa tercincang dengan bagus dan yang ada ketika dimakan hasilnya malah jelek. Nah, tapi kalau ternyata Anda, saya ternyata menggunakan food processor juga sehingga kulit ayamnya bisa dimasukkan langsung, itu masih bisa dengan catatan kembali ya ke faktor yang sebelumnya, yaitu takarannya harus Anda pastikan tidak berlebihan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang alat yang digunakan untuk bikin nugget itu berbeda, yaitu menggunakan sejenis emulsifier atau gampangnya mixer lah. Lantas kalau sudah seperti ini, apakah kita tidak bisa bikin nugget menggunakan alat yang sama seperti alat giling bakso, yaitu ball cutter? Jawabannya masih bisa, tapi ada dua hal juga yang perlu kita perhatikan. Nah, ini bisa dibilang triknya sih memanfaatkan ball cutter untuk bikin nugget. Yang pertama, kita perlu ingat bahwa karena ball cutter itu umumnya mekanismenya cepat, pisaunya tajam sehingga hasilnya halus, maka yang perlu kita perhatikan ketika kita bikin nugget menggunakan alat giling bakso tadi, yaitu kita harus membatasi waktunya benar-benar pendek. Karena kalau kita terlalu lama gilingnya, yang ada jadi halus dan seratnya dari nuggetnya ini malah nggak ada. Itu malah tidak disukai orang. Jadi nomor satu, waktunya perlu Anda ingat harus pendek. Yang nomor dua, trik yang Anda lakukan adalah jangan memasukkan dagingnya sekaligus. Nah, kan kita perlu serat. Jadi kita sudah menggiling dengan durasi yang pendek, daging ayamnya sudah dimasukkan dan Anda bagi dua. Yang kedua itu Anda masukkan terakhir. Harapannya yang terakhir ini supaya dicincangnya nanti semakin lebih cepat lagi, makanya masih ada seratnya. Jadi dua trik itu yang harus Anda lakukan. Nah, kalau sudah seperti ini, karena kita tahu bahwa membuat nugget itu tidak bisa seenak bikin bakso, yaitu alatnya terbatas, terus waktunya menggiling kalaupun kita pakai ball cutter itu harus pendek. Lantas bahan tambahan apa yang cocok untuk bikin nugget? Nah, kalau sudah seperti ini, sebenarnya bahan tambahannya pun mirip-mirip antara bikin nugget dan bakso. Jadi kalau Anda sudah produsen bakso, mau produsen nugget, tenang aja, Anda nggak perlu beli bahan tambahan yang berbeda. Rata-rata sama. Nomor satu yang paling basic tentu adalah Anda pakai pengenyal yang jenisnya fosfat. Ini yang paling dasar, paling pasti dipakai lah. Alternatifnya kan Anda bisa pakai STPP, Anda juga bisa pakai blend fosfat seperti Wendapos. Kalau ditanya mau hasilnya bagus yang mana, tentu yang sejenis Wendapos. Itu yang paling optimal hasilnya. Jadi itu yang perlu dipakai yang pertama. Yang kedua, umumnya kalau Anda bikin nugget, yang perlu ditambahkan itu adalah proteinnya. Kenapa kok protein? Karena biasanya dari tekstur ayam, apapun ya, mau Anda dada ayam, mau paha, mau MDM, biasanya itu kekenyalannya akan kurang kalau kita tidak gilingnya secara optimal. Makanya sebisa mungkin Anda bisa menambahkan yang namanya M100FT. Nah, ini bisa sangat membantu meningkatkan tekstur nugget kita kenyalnya lebih bagus. Terus yang ketiga, kalau Anda ternyata mengikuti pabrik, Anda bikin skin emulsion terlebih dahulu. Masih ingat kan skin emulsion apa? Anda bisa menggunakan yang namanya ISP. Ini yang protein yang digunakan untuk mengikat kulit ayamnya tadi supaya hasilnya lebih stabil. Nah, yang terakhir, yang keempat, kalau Anda mau meningkatkan hasil nuggetnya, itu gigitannya lebih bagus, teksturnya lebih padat, lebih ada sedikit sensasi untuk, kalau dibilang keras seperti bakso agak beda sih. Ya, anggap aja padat, Anda bisa menambahkan WBS 500. Itu bisa membantu juga. Hal ketiga atau terakhir yang akan menjadi pembeda antara bikin bakso dan nugget adalah di tahapannya. Tahapan yang saya maksud bukan tahapan untuk bikin adonannya, itu mirip-mirip sih. Yang menjadi pembeda itu gini, kalau kita bikin bakso, biasanya dari hasil adonan, dicetak, direbus, diangin-anginkan, selesai. Nah, kalau nugget itu dia memiliki beberapa proses tambahan, yaitu dari adonan, itu Anda cetak, biasanya lalu dikukus supaya jadi, istilahnya saya sebut dagingnya lah, daging nuggetnya yang di dalam yang putih itu. Terus yang kedua, Anda akan mengalami proses namanya breading, di mana ini proses yang ngasih tepung roti di atasnya. Kan kalau Anda makan nugget kan ada putihnya, dagingnya, di luarnya ada tepung rotinya. Jadi ini yang disebut istilah breading. Nah, yang membedakan sebenarnya nggak ada yang terlalu khusus. Anda mungkin bisa melihat cara bikin nuggetnya di YouTube, itu banyak. Oh ya, kami juga pernah bikin resepnya di YouTube nih. Kalau Anda nonton di YouTube, saya cantumkan linknya, silakan Anda lihat. Mungkin yang
tipsnya yang membedakan kalau Anda mau hasil tepung rotinya itu lebih bisa lebih nempel, tidak gampang lepas. Hal terbaik yang harus Anda lakukan adalah menggunakan putih telur saja. Nah, biasanya orang untuk menempelkan tepung rotinya ke dagingnya nugget itu, biasanya mereka hanya menggunakan telur, di mana telur yang saya maksud berarti putih dan kuningnya. Padahal kalau kita ngomong kemampuan menempel yang bagus didapat dari mana? Itu sebenarnya dari putih telurnya saja. Sehingga kalau Anda mau hasilnya lebih bagus, sebaiknya Anda menggunakan putih telur saja sebagai bahan untuk menempel tepung rotinya. Nah, oke. Sudah Anda tepungin, Anda sudah kasih tepung roti, sudah nempel. Hal terakhir yang perlu Anda ingat, dan ini menjadi pembeda, Anda perlu melakukan yang namanya deep fry. Apa itu deep fry? Jadi Anda perlu goreng dulu. Nah, kalau sudah seperti ini Anda mungkin tanya, loh, kok digoreng sekarang, bukannya nugget digoreng nanti ketika sampai di customer? Jawabannya benar, cuma pabrik melakukan deep fried ini dengan tujuan, dengan maksud itu supaya menjaga hasil nuggetnya itu lebih stabil. Nah, kalau dari dagingnya, tadi kita sudah kukus, sudah kita masak matang, seharusnya kan bisa bertahan lama. Yang jadi masalah adalah di posisi penepungannya. Ingat tadi kalau kita pakai tepung roti untuk nempel pakai apa? Pakai telur kan? Kalau kondisi telur itu mentah, terus Anda packing dan Anda simpan, hasil telur mentah ini yang akan menjadi sumber untuk menjadi pembusukannya, sehingga nugget Anda lebih cepat basi. Nah, idealnya supaya hal ini tidak terjadi, Anda perlu menggorengnya dalam arti mematangkan telur yang dipakai sebagai lemnya tadi. Cara untuk deep fried ini agak berbeda. Mungkin kalau secara pabrik itu mereka cuma menggoreng dalam hitungan detik, mungkin 2 detik, 3 detik tergantung mesinnya, dan minyaknya ini benar-benar panas. Kalau Anda masih belum kelasnya pabrik, belum otomatis, dan Anda masih manual di rumah, hal yang bisa Anda lakukan setelah nuggetnya sudah ditepungin semua selesai, Anda panaskan minyak sampai benar-benar panas. Oke? Jadi sampai benar-benar panas. Setelah benar-benar panas, nugget Anda celupkan sebentar, 1-2 detik, Anda angkat lagi, tiriskan. Setelah ditiriskan itu, minyaknya sudah selesai semua keluar, atau Anda bisa lap pakai kan ada tisu minyak tuh yang khusus. Setelah itu baru Anda packing, baru Anda simpan di freezer. Itu triknya supaya hasil nugget Anda itu tidak cepat basi. Nah, kalau sudah seperti ini pertanyaannya, kalau nggak seperti itu, supaya nggak repot, ditambahin yang namanya potasium sorbat, sodium benzoat gimana? Bisa nggak? Jawabannya adalah iya dan tidak. Ini pengawet, mau potasium sorbat, mau sodium benzoat, biasanya dimasukkan ketika kita bikin adonannya. Sehingga yang dijaga supaya tidak cepat membusuk adalah daging nuggetnya. Sementara kalau dari telurnya, jarang sekali ada orang yang menambahkan pengawet di sana. Kenapa? 1, ngitungnya jadi susah, takarannya berapa. Dan yang kedua, Anda mesti ingat kalau Anda nanti mau memasarkan nugget Anda skala nasional, kan Anda perlu daftar BPOM. BPOM itu mengecek jumlah pengawet itu tidak per bagian. Jadi kalau Anda nugget itu tidak dicek, oh dagingnya pengawetnya sekian, tepungnya sekian, tuh enggak. Tapi mereka akan mengecek dari total keseluruhannya. Sehingga kalau Anda menambahkan pengawetnya di dagingnya, iya, di adonannya ya, terus di telurnya juga iya, jangan-jangan nanti malah kebanyakan dan ini malah ditolak oleh BPOM. Makanya biasanya ya, berarti nggak semua, biasanya bagian telurnya itu tidak diberi pengawet, tapi menggunakan proses deep fry tadi yang cepat sekali, supaya hasilnya lebih awet. Nah, jadi ini trik yang agak membedakan bagaimana supaya nugget Anda lebih awet lagi. Oke, saya rasa pembahasan nugget kita cukup mungkin. Memang tidak menyeluruh karena kita tidak membahas masalah resep. Saya memang sengaja tidak membagikan masalah resep, bagaimana menyusun resepnya, karena kan mayoritas penontonnya di sini untuk bakso. Nah, kalau Anda ternyata memang tertarik mau untuk membuat nugget, terus takaran resepnya bingung, konsultasi aja. Saya selalu cantumkan nomor tim saya yang bisa Anda kontak, Anda bisa WA, Anda bisa telepon. Nanti bisa dibantu mereka untuk bikin resep yang sesuai, jadi lebih tepat semua. Nah, kalau ternyata memang banyak peminatnya yang bikin nugget, komen aja. Kalau ternyata komennya banyak orang yang cari cara bikin resep nugget, nanti saya bikinkan lagi video selanjutnya tentang pembahasan khusus tentang resepnya nugget.